Oke cuy, di cerita kedua ini gue sudah menginjak dewasa, bukan dewasa ya cuy, gede lah, sudah menginjak ke kelas 6 SD. Kan waktu kejadian yang suara di toilet itu kelas 3. Nah yang ini gue kelas 6 SD. Tapi ya namanya juga masih SD ya cuy. Kelas 6 ya masih main gitu, ucing-ucingan gitu loh cuy. Kalau bahasa Indonesianya apa ya ucing-ucingan? Bermain lah gitu loh cuy, kayak petak umpet, ucing lompat, ucing lari-larian lah. Gue bingung bahasa Indonesianya apa ya, ucing-ucingan. Ya pokoknya kayak bermain seperti itulah tuh cuy. Tapi di waktu itu gue main petak umpet cuy. Nah jadi setelah gue kelas 6, cerita video pertama tadi, kelas 3 itu hanya ada 1, 2, 4 kelas kan. Yang satu jadi 2 kelas 1 kelas 2, kelas 3 kelas 4, kelas 5 kelas 6. Nah setelah gua kelas 6 itu ngebangun lagi ya cuy, sekolah gua itu ngebangun lagi. Jadi ada 5 berarti. Kelas yang pertama tetap jadi kelas 1 kelas 2, kelas 3 kelas 4 kelas 5 kelas 6. Nah udah satu-satu gitu cuy masing-masing. Nah jadi ketika bangunan itu jadi kelas gua waktu gua kelas 6 gitu lah cuy. Nah tapi kalau belajar ya normal-normal aja. Ini ya kejadian di salah satu hari, ya mungkin gua lagi sial atau gimana gitu cuy. Waktu itu kan jam istirahat jam 10 cuy. Jam 10 seperti biasa, setelah keluar kelas dulu ke warung ya jajan gitu lah cuy. Nah setelah jajan kan langsung tuh ngumpul kan satu kelas. Woi ucing-ucingan nih, kita petak umpet. Nah disitulah di luar, ketika di kantin itulah kita rumbukan buat petak umpet gitu lah cuy. Nah berselang beberapa menit kemudian sudah ketemu nih siapa yang jaganya gitu lah cuy. Dia jaganya di tembok luar gitu lah cuy. Nah dihitungkan sampai 10, yang berpencar lah semua anak-anak kelas gue waktu SD itu. Nah yang lari ke dalam kelas gue tersebut kalau nggak salah ada 4 orang. Gua, temen gua 3 berarti. Gua 1, 4, iya benar. Nah kan setelah masuk dari pintu kan langsung ada meja guru. Nah kan barisan kelas itu 1, 2, 3, 4 dan ke belakangnya itu ada 5 bangku kalau nggak salah. 1, 2, 3, 5. Nah gua masing-masing ngumpet di belakang jajaran bangku tersebut 1, 2, 3, 4. Nah gua posisinya deket pintu masuk ke kelas gitu lah cuy. Yang 1, 2, 3-nya masing-masing di sana. Nah posisi lemari buku paket itu ada di pojok belah sana gitu cuy, di barisan meja keempat lah gitu. Satu kan yang dekat pintu 1, 2, 3, 4. Nah di depannya itu ada buku paket di ujung kelas, kalau berarti di kiri, ujung kiri. Nah setelah gue nunduk di bangku masing-masing nunduk. Yang awal denger lemari itu berbunyi, teman gue yang ngumpet di jajaran bangku keempat itu, dia kan ngumpet gitu kan, dia kan kalau bawah bangku kan pasti ada rongga-rongga kan. Dia ngeliat pertama si lemari itu gerak sendiri cuy, deg-deg gitu cuy, tapi nggak kenceng. Tapi gua sama 2 teman gua lagi tuh nggak dengar, dia doang yang dengar. Gua kan fokus ngumpet kan, supaya nggak ketahuan. Dia bilang dengan bahasa Sunda sih cuy, nggak ada yang itu. Gua jawab kan semuanya kayak naon gitu. Dia jawab lagi, lemari oyan. Nah di situ kan
Gua nggak kelihatan kan kalau gua mau lihat lemari itu gue harus berdiri, tapi kan gue lagi petak umpet nggak mau ketahuan gitu loh cuy. Ya takutnya dijaga. Fokuslah kita semua ngumpet. Seketika hening, kita nggak berbicara masing-masing. Tiba-tiba dengan kerasnya lemari itu gerak kanan kiri cuy. Wah, tapi nggak kenceng sih. Ya pokoknya kanan kiri. Wah, gua merinding cuy. Beneran. Pokoknya gerak kanan kiri gitu cuy. Di situ gua temen ketiga temen gua lihat-lihatan cuy masing-masing. Set, refleks kan cuy. Kalau mungkin dalam hati, wah ada apa nih gitu loh cuy. Tapi karena dulu kan masih kelas 6 SD, kita lihat-lihatan, sontak mungkin apa ya, tapi di situ kita nggak lari gitu loh cuy, mungkin karena takut jaga, ya takut jadi yang jaga yang ucing gitu loh cuy. Lebih baik diem di kelas, padahal di kelas itu wah suasananya emang udah nggak ini, karena mungkin berempat juga ya cuy, mungkin berani lihat-lihatan. Tapi tiba-tiba beberapa menit, mungkin nggak beberapa menit sih, cuma kanan kiri berhenti. Nah kan udah kan posisi gue sama temen gue lihat-lihatan kan. Kata yang ramah lihat bilang, nah oh ya kan. Dan sontak kan gue ngejawab sama teman-teman gue, nggak ngejawab kan, nganggukin kepala doang kan. Kita diam di situ, belum lari cuy. Epicnya suara yang ketiga itu kan awalnya kan kanan kiri berhenti, kanan kiri berhenti. Ini sama pintunya cuy, kayak apa ya, wah gue merinding cuy. Kayak apa ya, kayak ada yang mau keluar gitu loh cuy di pintu buku paket tersebut, padahal nggak dikunci sama sekali cuy, nggak ada kuncinya gitu loh cuy. Karena itu mungkin buat belajar kan, jadi siapa yang mau baca pun bisa langsung buka ambil gitu cuy. Teman gua yang ada di barisan bangku keempat, ketiga, kedua, dan gua kan di satu, sontak lari. Gua kan jadi di belakangan kan, gua lari lihat ke kiri dan emang bener cuy, itu gerak banget. Dan di situ kita semua keluar dan ketemu sama yang jaga. Nah cena benang gitu cuy. Padahal di situ gue mau cerita ke dia gitu, mau cerita nu aneh gitu. Nah setelah masuk lagi ke kelas, wali kelas gue kan nyuruh pelajaran buat ngegambar. Dan si ibu itu nyuruhnya itu ke apa sih, kalau piket ya, kalau dulu piket itu pas ke bagian yang temen gue yang ngumpet di jajaran bangku 4 tersebut cuy. Dia kan takut mungkin ya karena kejadian yang tadi, karena belum sempet gue ceritain ke wali kelas gue karena keburu bel gitu loh cuy. Dia kan jadi ragu-ragu, pelan jalan ke depannya. Ya di situ kena marah dulu cuy, disuruh cepetin gitu loh cuy ambil buku. Dia lihat ke gua, kedua temen gua lagi sambil senyum. Mungkin di dalam hatinya dia baca-baca gitu, gue nggak tahu juga. Tapi di situ gue penasaran, ada apa sih di dalamnya gitu loh cuy. Sampailah dia di depan lemari buku piket itu. Setelah dia buka, nggak ada apa-apa cuy. Buku paket berbaris secara rapih, utuh, nggak ada yang jatuh, nggak ada apa-apa cuy. Kucing pun nggak ada cuy. Wah di situ gua awalnya lega sih cuy, wah nggak ada apa-apa. Tapi aneh banget cuy. Gue asumsikan itu kan mungkin apa ya, bangunan baru. Karena gue waktu itu kelas 6 SD, ya mungkin teriak-teriak, main-main, jadi keganggu mungkin. Tapi gue nggak tahu juga, karena kan kalau disambungin sama cerita yang pertama yang gue kelas 3 itu, si WC toilet itu berhadapan sama kelas baru ini. Kan kalau dulu mah enggak cuy, ke hutan. Tapi kan karena hutan itu sudah dijadikan ruangan kelas 6, jadi mungkin ada apa ya, ada
kaitannya gitu loh cuy. Tapi gue gak tahu benar atau enggak gitu loh cuy. Tapi itulah kejadian aneh yang pernah gue alamin waktu SD. Sebenarnya gue juga udah lupa, tapi karena ketemu teman gue kemarin cerita ini, wah iya, ternyata gue juga ada di situ gitu cuy. Jadi gue keinget lagi dan gue mau share gitu loh cuy ke kalian. Nah, jadi itulah 2 cerita waktu gue SD, pengalaman aneh yang sebenarnya gue nggak mau gitu loh cuy. Gimana pendapat kalian dari cerita yang ke-1 dan kedua? Menurut kalian anehan yang mana gitu loh cuy? Kalau serem sih enggak cuy, tapi aneh yang mana gitu loh cuy? Suara cewek di toilet dan suara batu atau lemari yang bergerak gitu loh cuy. Segitu dulu video Baciror episode 2 kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita hobel gua gitu loh cuy, cerita pengalaman ya yang mungkin gue udah lupa juga gitu loh cuy. Semoga terhibur. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir cuy. Terima kasih, dan sekali lagi di sini gue nggak mengajak kalian buat percaya dengan cerita gue cuy. Di sini gue hanya berbagi cerita horor. Dan buat kalian yang punya cerita horor pengalaman kayak gue yang tadi, aneh serem menurut kalian, bisa komen aja di kolom komentar cuy. Dan yang terakhir, peace. Bye.